Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat cerita horor. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah sakit goib. Mari kita bacakan ceritanya. Sore itu, kami 3 sekawan sedang mengadakan acara reunian untuk menyambut kedatangan Bagol yang pulang kampung setelah hampir 6 tahun merantau. Perkenalkan, namaku Alam. Sementara kedua sohibku yang biasa dipanggil Bagol dan Sipit karena matanya mirip seperti orang Cina. Kami sudah bersahabat dari kecil. Selain kami bandel, kami juga mempunyai kebiasaan buruk, yaitu doyan mabok. Jangan ditiru ya guys. Malam itu Bagol dan Sipit menjemputku di rumah karena motorku sedang diperbaiki. Akhirnya kami berbonceng 3. Namanya juga anak muda, ucap diriku. Reunian kali ini juga kami berencana buat berpesta miras. Kami memilih salah satu kafe untuk tempat acara dan minum sepuasnya sampai teler. Setelah selesai acara, kami kembali berboncengan. Aku yang nyetir. Awalnya aku masih bisa kontrol, meskipun dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya motor yang membawa kami oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi. Karena kecelakaan menabrak pohon tersebut, aku pingsan. Tiba-tiba aku sudah berada di sebuah rumah sakit dengan balutan di kepala. Bagol dan Sipit, mereka berdua entah kemana. Aku sendiri tak tahu, karena setiap aku mau mengangkat kepala, rasa pening di sekitar kepalaku. Kamar tempatku dirawat terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai. Hanya 1 yang kosong, 3 diantaranya terisi. Tiap ranjang dipisahkan dengan hordeng berukuran 2 meter. Jadi aku tak pernah tahu dan tak pernah kenal siapa saja pasien di sampingku. Yang aku hanya dengar cuma suaranya seperti orang mendengkur. Dan anehnya, penerangan di kamar pasien itu kurang begitu terang. Tidak seperti kamar rawat di rumah sakit pada umumnya. Krit. Terdengar suara pintu berdecit. Aku lihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan. Suster itu menuju ke salah satu pasien yang berada di pojok. Entah apa yang
dilakukannya karena pandanganku terhalang oleh hordeng pasien. Tak lama kemudian suster itu keluar kamar, dan beberapa menit kemudian datanglah 2 orang suster lainnya sembari membawa keranda mayat. Jantungku berdetak berdesir hebat, membuat diriku menjadi ketakutan. Ngeri, karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit, ditambah dengan sekamar denganku. Itulah yang membuatku menjadi ngeri, merasa ketakutan. Duh, ngeri amat ini. Mana meninggal sekamar denganku. Suster tersebut membawa mayat pasien itu keluar. Sekujur badannya ditutupi kain penutup mayat, hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikannya saat mayat pasien itu didorong tepat di depanku. Tiba-tiba mayat itu membuka matanya dan melotot kepadaku. Aku kaget, ketakutan menghantuiku. Aku kucek-kucek kedua mataku, berharap itu hanya halusinasiku, mengingat aku masih dalam keadaan mabuk parah. Syukurlah, begitu kulihat lagi, mayat itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tak pernah menengok ke arahku. Suster, kemana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini, Sus? Sudah berapa lama saya ada di tempat ini, suster? Buru-buru aku ajukan pertanyaan-pertanyaan, sekaligus menanyakan keberadaan Bagol dan Sipit sebelum suster itu pergi menjauh dari kamar tersebut. Mereka ada di kamar lain. Kalian semalam berada di sini. Kamu jangan coba-coba untuk keluar dari kamar ini. Kondisimu masih belum membaik, jawab suster pertama dengan mimik muka sedingin es. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan terus-terusan berbaring di tempat tidur rumah sakit, akhirnya aku berusaha beranjak dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang amat luar biasa. Penasaran, aku menyibak korden pasien sebelah. Keadaan pasien ini sungguh mengenaskan. Mukanya penuh luka, sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya entah kemana. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan. Sementara cairan infusnya juga bercampur darah. Apa dia koma? Pikirku saat itu. Kenapa dengan wajah mubung? Aku bertanya. Tapi pasien itu tetap diam, tak bersuara sedikit pun. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan menuju jendela kaca. Aku melihat suasana di luar ruangan yang terlihat hanya kegelapan, gelap gulita. Aku tak melihat adanya cahaya lampu penerangan di luaran sana. Mungkin masih malam, pikirku dalam hati.
Aku mencoba mengingat kejadian awal saat kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memori otakku seakan menghilang. Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Telingaku mendengar suara yang memanggil namaku. Alam, 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 keluar kamu, keluar dari rumah sakit ini, Alam. Beberapa kali aku mendengarnya. Aku beranikan diri mencari asal suara tersebut. Sepertinya dari luar kamar. Perlahan tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Dan anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat melewati lorong-lorong koridor. Kulirik tiap bangsal memang terdapat pasien, tapi di mataku pasien tersebut seperti sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku mulai ketakutan yang sangat luar biasa dalam benakku saat itu. Aku harus pergi dari tempat ini. Langkah kakiku semakin cepat. Aku berusaha mencari pintu keluar, karena tak ada seorang pun yang bisa aku temui untuk sekedar bertanya. Seperti berada di ruang kaca, aku sama sekali tidak menemukan pintu keluar. Aku selalu kembali ke koridor yang sama. Sedikit bernapas lega begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dia kenakan. Dengan tertatih aku menghampiri sang dokter. Dok, maaf, pintu keluar sebelah mana ya, Dok? Tanyaku memberanikan diri. Dokter hanya diam tanpa sedikit pun menengok ke arahku. Dok, Dok, sapaku sekali lagi. Mungkin saja dia tak mendengar. Beruntung kali ini dokter itu mendengar. Lalu pelan-pelan ia menoleh ke arahku. Astagfirullahaladzim. Wajah dokter itu amat sangat menakutkan. Kulit terkelupas seperti terbakar. Biji bola mata yang kanan keluar dari kelapaknya. Kepalanya yang mengeluarkan darah serta nanah yang baunya amis dan anyir. Tapak nafasku terengah-engah serasa di ujung. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar aku berteriak lalu lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju saat tiba di ujung koridor. Pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan yang sangatlah menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung. Separuh wajah yang membusuk. Baju yang dikenakan bukan lagi baju seragam suster, tapi sudah menjadi kain putih lusuh yang penuh darah. Dan kakinya tak lagi menampakkan ke lantai. Kepalaku semakin pening, darahku seakan berhenti. Sendi dan tulangku kaku tak dapat digerakkan. Karena dari bawah selangkanganku terlihat suster lain yang sedang mengesot sambil tangannya bergelayutan di antara kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju tanpa didorong oleh siapapun. Aku berteriak histeris. Aku kalap, aku betul-betul ketakutan luar biasa hingga tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika sadar aku tak lagi berada di rumah sakit.
melainkan di area pemakaman umum yang sangat amatlah terkenal dengan keangkerannya. Bagol dan Sipit masih tergeletak pingsan di sampingku. Tubuh mereka penuh dengan luka. Motor yang kami pakai hancur ringsek tepat di bawah pohon tua. Berarti aku ngebawa motor itu masuk ke sebuah pemakaman, lalu aku menabrak pohon. Mungkinkah mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang kualami? Selalu sudah berapa hari aku tak sadarkan diri. Aku pun tak tahu. Setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Bagol dan Sipit ternyata juga sempat singgah di rumah sakit tersebut, mengalami hal-hal kejadian yang aku alami. Sampai saat ini, rumah sakit itu masih menjadi sebuah misteri bagi kami. Apakah itu adalah rumah sakit gaib? Oke, para sahabat cerita horor, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kalian yang mempunyai rekomendasi atau cerita-cerita horor lainnya, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan biarkan rasa takut menghantui kalian.